praktikum kami di DPTU Padang Mengatas dan kelompok ternak Mental Jaya. Selamat menyaksikan. Masalah perkawinan. Seperti yang saya bilang tadi, teknologi perkawinan yang kita terapkan di sini itu adalah dengan inseminasi buatan. Yang kita utamakan inseminasi buatan di sini. Jadi selama bertahun-tahun ini IB yang kita terapkan di sini. Nanti akan kita cobakan ke sapinya, karena sapi yang harus di IB itu adalah sapi yang birahi. Kalau nggak birahi, cuma di IB, karena nggak akan terjadi kebuntingan. Mungkin untuk penjelasan Pak, langsung Pak Eriswandi aja menjelaskan. Ini udah tahu semua kan? Udah. Dikasih pengarahan aja Pak dari awal. Dari awal ya nanti ya. Sekian lagi, bikin orang dari mulai itu, towing. Oke, mungkin saya jelaskan ya, sambil nanti dipraktekkan sama Pak Eriswandi. Dalam meng-IB ini ada aturannya. Aturannya adalah sapinya kita kawinkan, kitanya terselamatkan. Jadi pertama yang kita lakukan itu adalah kita harus menggunakan yang namanya adalah plastik glove. Itu plastik yang 5 jari yang warna hijau itu. Jadi itu untuk penyelamatan diri kita juga. Karena kan kalau di masyarakat, kalau di sini kan udah terbebas, udah jelas sapinya udah nggak ada masalah. Tapi karena di masyarakat kadang kita nggak tahu ada sapi itu yang terkena penyakit, kita nggak tahu. Nah jadi kita gunakan SOP-nya, kita sarungkan baju itu, apa namanya plastik glove ini. Nah ini alat-alat IB-nya. Yang pertama itu adalah pinset. Pinset itu kita gunakan untuk mengambil straw dari dalam N2 cair. N2 cairnya itu kita ambil nanti kita taruh dulu. Kita ambil dengan menggunakan pinset karena harus steril ya, karena straw itu sangat rentan dengan bakteri. Bisa bersaing dengan bakteri. Jadi kita mengkhawatirkan itu, makanya kita tetap menjaga untuk kesterilitasnya. Lalu kita ambil itu, kita lakukan towing namanya. Towing itu menggunakan air, bisa dengan air dingin atau air panas, air hangat. Kalau air dingin kita gunakan towing itu lebih kurang 20 detik. Kita lama mentowingnya. Kita towing. Nah kita menggunakan, karena kita sapi simental, jadi kita menggunakan strawnya juga straw simental. Ini bercampur nih. Itu towing. Itu towing. Kita biarkan lebih kurang 11 menit, 11 detik. Iya, 11 sampai 20 detik tergantung itunya nanti. Kalau dengan air hangat sampai cukup dengan 7 sampai 15 detik. Iya mati jadi. Setelah itu kita ambil. Yang boleh dipegang itu hanya bagian pangkal. Bagian pangkal. Jangan sampai pegang semuanya, karena itu masuk nanti ke saluran. Yang bagian pangkal ini yang dari pabrik. Iya. Jadi Yang simat lepas. Nah, kita pasangkan ligannya. Tinggalkan ujung. Nah, terus kita potong Kita potong dengan menggunakan gunting straw. gunting straw atau cutter straw istilahnya. Oke, Sudah terpotong. Kita tutup dengan plastik sheet. Itu tujuan supaya jangan mencederai saluran reproduksinya, karena kan kalau besi kan tajam. Nah dilindungi dengan itu kan biar tidak mencederai saluran reproduksi. Kita mulai. Nah kita pasangkan plastik glove. Beda kan, ini plastik glove, ini itu plastik sheet. Sombong lapis. Sombong lapis. Pak, mukanya Pak, tengok Pak. Perlu juga ya. Ya Allah. Minta. Videonya. Sini.
meng-IB tangan kita dipakai dua-duanya. Yang kiri itu kita masukkan ke anusnya, kita mencari yang namanya service. Jadi kita pakai service-nya, tangan kanan kita arahkan gas. Ada yang mau mencoba, emang merasakan. Saya Pak. Gimana nih? Silakan. Saya Pak. Ditaruh. Iya Pak. Kirapin. Katanya ada yang coba. Mencoba. Peragakan. Ada pernah IB? Peragakan. Yang belum. Ya, ambil. Glove itu kan pakai. Servisnya Pak. Pak, tolong glove Ya, itu kan. glove. Jadi dengan gun itu kamu cari titik mudah. Jadi kalau cari titik Boleh. servisnya udah dapat. Tanganmu pendek dah? Bisa Pak, keluarkan ini. Ini yang awal tidak tahu servisnya mana. Bisa tengok di rumah ya. Taruh tangan di dalam. Taruh aja tanganmu di dalam. Nah, terus. Awas. Ada Pak. Udah dipoto tuh. Udah saya foto dari tadi. Bahaya. Ini kamu mau pegang ini servisnya. Terasa? Ini. Nampak tangan saya cari. Ah ini. Di depan. Ah ini. Masuk dalam Ah. bis. Masuk dalam tuh. Pelan-pelan. Udah bis. Pelan-pelan. Teorinya udah tahu dari Dosennya. lokal kan? Kasihan ladiesnya. Yang mana servisnya belum tahu. Ah ini. Ah, yang Cincin ini. ya. Pelan-pelan. Dapat. Nah. Itu ya. Dipegang. Jangan Berapa datanya itu? Mungkin sapinya Pak Jo. Mental, Bali, sama seberang. Tiga. Tadi yang mau taruh Bang? Saya turun semental sama berang. Mana? Kalau beli perahu kita 12.000. Ya, langsung datangan ke Tanah atau langsung dari sini ini dia langsung. Kita dari sini langsung. Jumlah pakan diberikan tiap ternak Bang? Tiap ekor ternak? Kalau kita sebenarnya ini sekarang kita nggak pakai rumput. Kita pakai amunisi jerami. Boleh lihat Bang? Itu jerami. Ya. Konsentrat apa tahu? Prosesnya kita pakai mungkil sawit, denda, sama ubi. Ya. Tambah mineral. Ampas ubi. Tergantung kita mana kita milih proteinnya. Kita proteinnya mau berapa? Jadi kita mau pertumbuhan satu itu mau berapa? Untuk beranak berapa? Untuk bibit berapa? Untuk pembentukan berapa? Kita harus hitung proteinnya berapa gitu. Jadi rumah karyawannya mungkin ke sini Bang? Hah? Ini pribadi. Bang, jumlah karyawannya berapa orang Bang? Jumlah karyawannya kita pakai cuma 3 orang. 3 orang. Ya. Itu Cowok. cowok semua. Bang, untuk pemanfaatan limbahnya itu dibuat apa aja? Kita bikin kompos. Dulu kita bisa cepat bikin itu urin, fermentasi urin tuh. Ya kita bikin itu. Kenapa nggak dibuat biogas gitu kan Bang? Kan dari sisa biogas bisa kita aplikasikan lagi, kita buat itu jadi pupuk campuran untuk pupuk kompos. Kenapa nggak dibuat gitu? Sedangkan kotoran ini, limbahnya ini banyak gitu kan. Kalau dibuat jadi biogas itu bisa menghasilkan berkubik-kubik gasnya. Jadi bisa digunakan untuk kegiatan rumah tangga, bisa juga disalurkan. Ya rencananya arahnya memang arah sana gitu. Tapi dalam waktu singkat kita belum pakai gitu. Kenapa kita belum pakai? Masalahnya pengerjaan lebih repot gitu. Kita lebih untung pakai listrik daripada pakai biogas. Kenapa untungnya? Listrik kita bayar cuma 300.000.
Kalau biogas kita mengeluarkan pupuk udah sekian. Nah, jadi pertimbangan itulah kita belum bikin biogas gitu. Tapi kalau untuk teknologi mungkin bisa kita pakai itu gitu. Karena pertimbangan itu kita belum pakai gitu. Jadi hasil limbahnya kompos ini diopor langsung atau dijemput sama petani itu? Kita oper langsung. Opor langsung. Biasanya ke daerah mana opor langsung? Ke Kampar, ke daerah Kampar banyak, ke Dumai ada. Untuk sawit, langsung ke sawit. Ya. Kandang. Sapi-sapi yang di apa? Yang sapi-sapi jantan sini udah ada yang dikaskan. Kita kan nggak pakai kastrasi, sini nggak pakai kastrasi. Masalah kan kalau kastrasi kita membutuhkan lama kali gitu kan. Jadi kalau kastrasi kan kita untuk daging supaya cepat keluar kan. Iya. Kalau cepat keluar nanti pasarnya itu kan susah gitu. Jadi makannya lebih banyak itu sapi kastrasi daripada yang enggak. Jadi pada saat pagi hari kemudian pakannya apa? Pagi hari kita pakai konsentrat, siangnya kita pakai jerami, sorenya kita pakai jerami lagi. Berapa kali dalam pembersihan kandang ini bang? Berapa kali sehari atau Membersihin kandang? Iya. 2 kali sehari. Biasanya program vaksinasinya itu apa aja bang? Kita nggak ada vaksinasi. Kalau vaksinasi itu kan bisa SE dan lain-lain lah gitu kan. Nah, tapi kita kan nggak ada terjangkit daerah sini kan nggak ada. Kecuali kita sapi luar atau sapi impor kita memakai vaksin. Kita kan daerah itu yang nggak terjangkit itu apa namanya penyakit tersebut. Ya kebutuhan kita untuk vaksin nggak ada gitu. Berapa kita vaksin sementara itu kan tergantung dengan biayanya atau costnya. Masalah kebutuhan pakannya per ekor atau mulai dari induk yang darah yang sama anaknya? Kalau induk kita memakai 5 kilo konsentrat satu hari. 5 kilo Ya. Kalau Kalau induk beranak kita memakai 6 sampai 7. yang darah? Kalau darah kita memakai itu paling-paling 3 kilo, 2 kilo kita pakai satu hari. Dan jeraminya kita ngasihnya cuman 25 kilo satu hari. Per ekor. Ya. Terus ada nggak bang penambahan biasanya yang seperti mineral block dikasih apa nggak di sini? Kita nggak ngasih mineral block, kita ngasih mineral biasa aja. Kalau mineral block kan itu kan campuran beberapa bungkil apa tetes apa kan, kita kan urea, kita kan nggak pakai itu, kita kan udah lengkap dalam itu. Jadi proteinnya kita butuhin gitu, kita gitu hitung proteinnya berapa, itunya berapa gitu. Biasanya anaknya ini di sapi bang? Anaknya di sapi umur 6 bulan, 6 sampai 5 bulan. Hordingnya, pedigrinya atau lestarikan cincin tanduk atau giginya bang? Bisa ikan gigi, bisa cincin tanduk. Itu kan macam-macam. Ya. Kalau itu dari pabrik. Ada catatan recording? Ada. Gak ada yang alami bang? Kalau yang alami kita cuma misalnya udah dikawinkan 3 kali atau 4 kali, nggak mau. Itu coba kawin yang alami, baru itu ambil. Kalau nggak mau LIB kan baru di alami. Silang itu. Ya, silang. Silang sama bang? Berang. Semetal sama berang. Itu berang usulan dia. Ada orang ini lah. Nah, pinjam mana? Induknya udah mati. Udah 3 tahun ya. Tinggal kerja. Pernah terjadi nggak kerugian maksimal? Kalau kerugian kalau untuk penyimpanan kita nggak ada rugi. Kalau kita begini, kalau kita nggak ngasih makan sapi itu kan kalau kita berternak itu kan kita tergantung manajemennya. Manajemennya kita kan mau cari harga yang murah. Harga yang murah karena pakan. Itu kan dapat yang murah, kita pakai yang murah. Lalu sapinya, bakalnya,
kita harus cari yang murah. Kalau nggak yang murah, kalau kita nggak tahu pasaran, jadi antara toko itu kita kan nggak tahu kan, kita harus mengetahui, oh pasaran ini gini, oh pasaran ini gini. Berarti memang udah ada pelanggan tetapnya kemarin bang? Enggak, kita ambil di pasar aja. Ini bawa ke pasar bukan orang yang ambil kemarin? Enggak, kita langsung pasar, kita coba jual mana yang harga yang lebih besar, lebih tinggi, kita baru jual. Apa? Coba biar dipasukan, kan ambil sewa aja. Uangnya kita beli ke Lokato, kita ya tadi. Semangnya itu sekarang 15.000. Oh, modal awalnya kemarin bang? Modal awalnya kemarin sekitar 50 juta. Warna Nikon. Saya sendiri. Alatnya. Kalau bukan ini berapa ya? Bukan sekitar 400. Itu kan ada itu permukaan instrumensi pelatihan instrumensi di perang atas. Iya. Ya kan? Iya. Nanti minta aja ke bos. Nah di sini kan untuk satu orang nggak jelas di sana. Itu mau dia. Kalau kita mau, misalnya kalau kita lupa, kena orang lain. Kan nggak dibilangnya. Lagi. Usaha ini didirikan pada 2007. Jumlah ternak awal 6 ekor. Iya. Bang, penyakit yang pernah ada pada ternak di sini apa bang? Penyakitnya ada kembung, ada suram, prolapsus, Prolapsus. Tahu prolapsus? keluar dari organ tubuhnya gitu dah. Apanya yang keluar? ada prolapsus vagina, Iya. ada prolapsus Uter. Teknik juga. Tanya bang, bagaimana cara penanganan kembung tadi? Bagaimana bang Cara pandangan gendut. Cara penanganan kembung itu kita bisa secara tradisional, bisa itu dengan medik. Tradisional kita pakai bawang putih, lalu minyak goreng atau spirit atau ya. Hah? Bisa juga. Ke mediknya bang? Antibiotik. Kalau kuning kan antibiotik. Dimasukkan dalam mulut sapi itu. Biasanya bang yang menyebabkan kembung itu apa? Itu rumput basah. Lalu kelelahan. Kalau rumput muda itu enggak bang? Kalau rumput muda kan basah. Itu kan Makanya salah satu mungkin hal yang digunakan untuk menghindari kembung tadi menggunakan ya. kita menggunakan hai. Tapi kalau kita hitung dari kita memakai amunisi jerami sama rumput, kita lebih untung pakai amunisi jerami. Kenapa kita lebih untung pakai amunisi jerami? Kalau rumput sekarang berapa ada baru satu karung? Kira-kira kalau kita tarik 50 lah. Kalau ditaruh di sini Berapa di sini? 20.000. 20. Beda lah. Jadi kalau jerami kan gini, itu kan cuma 1.000 satu ikan. Satu ikan itu udah dapat makan satu ekor sapi. Jadi kalau kita pakai rumput, kalau dibandingkan biayanya, rumput sama jerami itu lebih jauh murahnya jerami daripada rumput. Kalau jerami kita modalnya sekitar 25.000. Kalau rumput kita modalnya sekitar 25.000. Kalau jerami kita cuma 8.000 per ekor.
Pernah Abang Sabdi di sini mengalami distopia? Distopia pada saat melahirkan. Kegagalan melahirkan. Kesulitannya. Ya. Iya. Distopia Di dalam kandungan gitu. mati dalam kandungan. Nggak pernah. Enggak pernah Bang. Lancar berarti. Tapi kalau pingsan pernah. Pantatnya yang duluan. Ditarik. Anaknya selamat. Kenapa? Dua-duanya sama. Berarti Bang ini dalam pemeliharaannya ini kan Enggak pernah. Kalau pas yang lapangan itu banyak capla apa sebenarnya. Ya. Tapi yang khusus tunggu bukan di sini pernah. Bukan sama bisa. tadi yang penanganan umum itu kan ada tradisional itu kan ada tradisional. Medis. Medis itu menggunakan apa? Misalnya timpanol, Timpanol. apa namanya? Banyak. Lupa. Habis. Terus yang penyakit seperti kurap itu cara penanganannya gimana Bang? Itu biasanya secara medis. Oleh Dipomek, Informe. dengan dipomek. Bormetin. Bormetin. Kandungannya yang mengandung Inilah contoh dari tabel untuk pembuatan recording. Pak Denny.